Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpinlah kami oleh Roh Kudus, sehingga kami memiliki sukacita, damai sejahtera, dan kerinduan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 15 ayat 33 sampai 34. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Demikianlah Matius 15 ayat 33 sampai 34. Renungan kita saya beri tema, turut berpartisipasi dalam pelayanan. Saudara-saudara, ketika Yesus melayani banyak orang berbondong-bondong untuk memohon kesembuhan dari Yesus. Ada orang-orang yang lumpuh, orang timpang, buta, bisu, dan lain sebagainya. Mereka mengalami kesembuhan, sehingga mereka begitu takjub. Disebutkan, banyak orang takjub kepada Yesus. Akan tetapi setelah itu, atau 3 hari kemudian, ada masalah baru. Yesus sangat prihatin karena mereka mengalami kelaparan. Lalu tergeraklah hati Yesus karena orang banyak itu sudah 3 hari mengikutinya dan tidak punya makanan. Yesus berkata, "Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar." Ketegangan pun mulai muncul. Para murid merasa apa yang dikatakan Yesus itu menuntut tanggung jawab mereka. Lantas mereka langsung melakukan hitung-hitungan dengan cepat. Dari subjek aku dalam perkataan Yesus, murid-murid mengubahnya menjadi kita. Murid-murid merasa terbeban karena kelihatannya Yesus sedang memberikan tanggung jawab kepada mereka. Tetapi bagi mereka itu tidak realistis. Bagaimana bisa memberikan makan kepada 4.000 orang lebih? Ini terlihat dari jawaban mereka yang menekankan bahwa hanya ada 7 roti dan beberapa ikan kecil, ayat 34. Jadi mereka menyebutkan dengan jelas hanya beberapa ikan kecil. Tetapi Yesus tetap mengerjakan apa yang hendak dikerjakannya. Yesus tidak dibatasi oleh keterbatasan yang ada, yaitu jumlah roti dan ikan yang kecil. Akhirnya para murid dapat melihat mujizat terjadi. 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, mereka bisa menikmati makanan dan mereka kenyang, bahkan dikatakan masih ada sisa 7 bakul penuh. Saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Pertama, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa anugerahnya cukup bagi orang banyak. Ini bukan tentang tanggung jawab murid-murid, tetapi partisipasi mereka di dalam pekerjaan Tuhan. Yesus tidak meminta lebih dari apa yang dimiliki oleh murid-murid. Para murid hanya berpartisipasi dalam pekerjaan Yesus dengan apa yang mereka punya. Yang kedua, ketika mengerjakan pelayanan, kerap kali kita hanya berfokus pada diri dan kondisi pribadi. Hal ini membuat kita melihat berbagai keterbatasan sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Pelayanan yang terfokus pada diri ini membuat kita merasa bertanggung jawab untuk memberikan lebih daripada apa yang kita punya. Fokus pelayanan sesungguhnya adalah Yesus, bukan diri kita. Kita hanya berpartisipasi, turut berbagian atau ambil bagian dalam pekerjaannya dengan apa yang kita punya. Dan yang ketiga, Yesus tidak meminta lebih daripada apa yang kita miliki untuk melayani Dia. Apapun dan seberapapun yang kita miliki, itu dapat dipakai oleh Tuhan saat kita mau menyerahkannya bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita aktif berpartisipasi, turut mengambil bagian dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun kita berada.
karena Tuhan juga ingin memakai kita menjadi alat Tuhan, menjadi alat berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang meneguhkan kami, bahkan juga mengajak kami supaya kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, maka kami juga harus menjadi alat keselamatan. Tuhan sudah memberkati kami, maka kami juga harus menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.